Hai guys, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk perusahaan dagang. Apa saja dokumennya? Silahkan simak penjelasan yang berikut ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen yang dia menjadi sumber dari pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Nah, kalau kita biasanya belajar di akuntansi, kita belajarnya transaksinya dengan menggunakan kata-kata. Dibeli barang dagang senilai berapa dengan syarat berapa. Nah, sekarang kita belajar bahwa ketika transaksi itu di dunia nyata, maka dia tidak lagi menggunakan kata-kata, tapi kita berdasarkan dari sumber dokumen. Nah, di sini dokumen sumbernya itu kita bagi menjadi dua. Ada yang bersumber dari internal, ada juga dia yang bersumber dari eksternal. Nah, kalau yang di internal itu ada 5, ada bukti kas masuk, kas keluar, memo, faktur penjualan, dan bukti pembelian. Sedangkan kalau dari yang eksternal, berarti dari pihak luar, itu dia ada nota kontan, faktur, nota kredit, dan juga nota debit. Nah, kalau si dokumen yang sumber internal itu merupakan dokumen atas transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan dia tidak berhubungan dengan pihak luar. Itulah kenapa disebut sebagai dokumen sumber internal. Transaksi internal ini dia tuh biasanya berupa perintah dari satu bagian ke bagian lain atau perintah dari atasan kepada bagian yang ada di perusahaan. Nah, jenisnya itu ada 5 ini. Sedangkan untuk dokumen yang dia itu sumbernya eksternal, apa yang dimaksud dengan dokumen sumber eksternal? Itu merupakan dokumen sumber transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Jadi dinamakan eksternal karena dia berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, pada transaksi eksternal ini terjadi proses pertukaran antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, yang dia itu mengakibatkan timbulnya pertukaran barang dan jasa maupun pertukaran uang. Nah, jadi di sini nanti ada nota kontan, ada faktur, nota kredit, dan nota debit. Penjelasannya gimana? Jangan lupa disaksikan video yang berikut ini. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, dokumen sumber internal. Dokumen sumber internal yang pertama yang akan kita bahas itu dinamakan sebagai bukti kas masuk. Apa itu bukti kas masuk? Bukti kas masuk itu kita sebutnya sebagai BKM biasanya untuk mempersingkat. Apa itu BKM? Jadi BKM itu namanya aja bukti kas masuk, berarti dia itu pencatatan ketika ada transaksi uang kas yang masuk ke dalam perusahaan. Merupakan tanda bukti kalau perusahaan telah menerima uang secara tunai. Jadi dicatat di bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai seperti kwitansi penagihan, nota kontan, atau bukti lain. Bukti tersebut dibuatkan bukti kas masuk. Sedangkan salinan nota kontan dan kwitansi digunakan sebagai lampiran. Jadi kalau misalkan perusahaan itu dia berhasil misalkan dia menjual barang, kalau dia menjual barang secara tunai otomatis akan ada uang tunai yang diterima oleh perusahaan. Nah, ketika dia menjual barang secara tunai, maka dia akan mengeluarkan kwitansi. Kwitansi diberikan kepada si pembelinya. Sedangkan di dalam perusahaan, untuk mencatat adanya transaksi kas masuk akibat adanya penjualan itu tadi, maka dibuatkan bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini berarti adanya uang yang masuk ke dalam perusahaan. Contohnya, PT Mustika Jaya Abadi, ini namanya kan PT Mustika Jaya Abadi. Nah, ini dia menjual kepada toko wahana penjualan komputer secara tunai. Menjual komputer secara tunai kepada toko wahana senilai 30 juta rupiah. Atas transaksi ini, PT Mustika Jaya Abadi membuat nota kontan atau kwitansi yang akan diserahkan kepada toko wahana komputer. Jadi bisa dibuat bukti kas masuknya seperti ini. Berarti nanti kalau ada
dokumen sumber internal berupa bukti kas masuk dan kita lihat nama perusahaannya adalah nama perusahaan kita, berarti nanti kita akan mencatatnya bahwa ada uang yang masuk ke dalam perusahaan. Itu bukti kas masuk. Kemudian yang kedua, kebalikannya dari bukti kas masuk. Kita punya bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar berarti kita mencatat transaksi untuk pengeluaran uang tunai. Jadi uang tunainya perusahaan itu dikeluarkan untuk apa? Kita akan mencatatnya di dokumen sumber berupa bukti kas keluar. Misalkan uangnya digunakan untuk bayar pembelian barang dagang, atau kalau di sini itu contohnya adalah uangnya keluar untuk membayar beban iklan. Berarti akan kita catat di bukti kas keluar. Dengan adanya pengeluaran di bukti kas keluar ini, perusahaan akan mendapatkan bukti transaksi. Misalkan kalau perusahaan beli barang dagang, berarti dari perusahaan yang menjual barang dagang, perusahaan kita akan menerima kwitansi. Atau bisa juga kalau dia secara kredit kita menerima faktur. Nah, itu akan kita lampirkan sebagai bukti pendukung dari bukti kas keluar ini. Jadi, nanti kalau ada bukti kas keluar, kita lihat nama perusahaannya adalah nama perusahaan kita, berarti transaksi ini itu adalah transaksi untuk pengeluaran uang tunai. Sehingga nanti akan kita catat di pencatatan akuntansinya bahwa ada uang kas yang keluar. Selanjutnya, di dokumen sumber internal yang ketiga, ada yang dinamakan sebagai bukti memo. Apa itu bukti memo? Jadi bukti memo ini bukti transaksi internal berupa memo. Biasanya memo ini dari pihak atasan kepada bawahan, dari pihak pimpinan kepada bagian akuntansi atau bagian tertentu untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Nah, di sini ada memonya dari kepala bagian akuntansi kepada bagian akuntansi untuk membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk apa? Untuk menyesuaikan gaji karyawan yang bekerja pada bulan Agustus yang akan dibayarkan pada tanggal 1 September. Berarti ini kan digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian pada akhir bulan, akhir periode. Sehingga dari memo ini kita nanti bisa mencatatnya untuk transaksi penyesuaian. Dokumen sumber internal selanjutnya ada disebut sebagai faktur penjualan atau laporan pengeluaran barang. Apa itu faktur penjualan atau laporan pengeluaran barang? Jadi, ini merupakan bukti yang digunakan untuk membukukan transaksi penjualan barang. Jadi, kita kan di sini adalah perusahaan dagang ya. Jadi, nanti kalau kita ada menjual barang dagang. Oke, jadi di dokumen sumber internal atau faktur penjualan ini atau laporan pengeluaran barang, nanti kita akan mencatat penjualan barang dagang. Oke, di sini ada faktur penjualan dari kita PT Mustika Jaya Abadi dijual kepada toko Novinda Komputer. Menjual ini 10 unit komputer merek awet tenan tipe SX45, harga satuan 4.600.000 sehingga total yang dikeluarkan adalah 46 juta. Nah, ini adalah faktur penjualan, berarti nanti kalau ada faktur penjualan itu adalah bukti dokumen transaksi kalau kita menjual suatu barang. Selanjutnya ada dokumen sumber internal, yaitu ada bukti pembelian atau laporan penerimaan barang. Nah, bukti ini merupakan dokumen untuk membukukan transaksi pembelian. Jadi nanti kalau kita beli atau kita menerima barang, kita akan mencatatnya di bukti pembelian ini. Nah, itu adalah dokumen-dokumen sumber internal. Sekarang kita akan membahas tentang dokumen sumber eksternal. Yang pertama, eksternal itu ada nota kontan atau nota tunai. Nah, di nota kontan atau nota tunai ini merupakan bukti pembelian barang secara tunai, dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi sebagai bukti penjualan tunai. Jadi nota kontan ini dia dibuat rangkap dua ya, yang asli diberikan kepada pembeli, yang salinannya
itu disimpan oleh si penjualnya. Terus di sini ada dokumen sumber eksternal yang kedua, ada faktur atau invoice. Itu apa yang dinamakan faktur? Jadi surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Maka di sini biasanya nanti ada syarat pembayarannya 2/10, N/30, N/30, EOM, nanti dia ada di sini. Faktur ini biasanya dibuat rangkap 3. Rangkap 3 warnanya berbeda-beda. Yang asli warnanya putih, kemudian tembusannya ada warna kuning dan warna merah. Lembar yang merah itu biasanya diberikan kepada pembeli pada saat terjadi transaksi sekaligus pada saat penyerahan barang. Yang kuning disimpan oleh si perusahaan untuk nanti diserahkan ke bagian akuntansi untuk pencatatan. Sedangkan yang asli, yang putih, itu diserahkan kepada pembeli bersamaan saat pelunasan. Nah, pihak yang membuat faktur ini siapa? Ini merupakan faktur penjualan, jadi ini pihak yang membuat adalah pihak yang menjual. Sedangkan yang menerima faktur itu merupakan faktur pembelian. Faktur ini bagi penerima merupakan bukti pembelian barang dagang secara kredit. Jadi kalau pihak yang mengeluarkan itu nanti dia sebutnya sebagai faktur penjualan, tapi bagi pihak yang menerima itu dia akan menyebutnya sebagai faktur pembelian. Dokumen sumber eksternal yang selanjutnya ada nota kredit atau kredit memorandum. Apa yang dimaksud dengan nota kredit? Jadi nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit, atau kita biasa nyebut sebagai retur penjualan, karena ini adalah mengembalikan barang yang telah dijual, berarti kita sebutnya sebagai retur penjualan. Nah, akibat adanya retur penjualan berarti kan barangnya dia dikembalikan, otomatis kita juga harus mengurangi piutang kita. Jadi ada barang yang dikembalikan ke kita, otomatis piutang kita juga kita kurangkan kepada si pihak tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai nota kredit. Nota kredit ini dibuat oleh penjual dan dikirim kepada pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan oleh si penjual. Itu nota kredit. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan nota debit, kebalikannya dari nota kredit. Apa yang dimaksud dengan nota debit? Itu merupakan bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai pembelinya. Nah, transaksi ini dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, sehingga dibuat nota debit. Dan di sini kalimatnya adalah, dengan ini kami telah mendebit utang saudara. Oke, itu tadi adalah dokumen-dokumen sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Jadi kita udah mengenal bahwa ada dokumen sumber internal dan juga ada dokumen sumber eksternal. Nah, habis ini jangan lupa kita akan mempraktekkan gimana cara mencatat dokumen-dokumen sumber tersebut ke dalam jurnal khusus di perusahaan dagang. Sampai ketemu di latihan soal. Bye guys!